الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح والدينا وإليكم واتنا وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنات خصوصا لأرخي الشيخ والإمام العلامة حمامي زاهد أبو حسن الفريع والدينا والديكم من الله يتغشاه الرحمة المغفور الجنة يرزقنا العلم والعمل يحفظنا من الزي والزلال يرزقنا الفتوح المنح ورسول صالح الجسد والقلب ورتبة النسوح يفتح علينا فتوح العالم فنفقنا في الدين مهدنا يكون صالح النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan katsiran mustamirra, hamdan la yabutuhu 'addun wa la yahsuruhu haddun ala ni'amihi al-jasimah wa ayatihi al-'azimah wa hibatihi al-jazilah wa 'awaidihi al-jamilah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم فصل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بهدى أما بعد. معاشر الحاضرين معاشر الحبائب الكرام معاشر المسلمين رحمكم الله yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para hamba kita, para jamaah hadir, hadir khusus Habib Abdul Qadir Al-Attas dan juga Bapak Madinah, Ustaz Zainal dan segenap jamaah majelis ta'lim husnah yang dengan keringanan langkahnya, keluangan waktunya, ketulusan niatnya bersama-sama kita pada setiap Senin pagi selepas kita sholat subuh berjamaah, berzikir, berwirid, bertasbih, berdoa dan sekaligus kita mengaji, menuntut ilmu melalui renungan kitab Syarah Yasin yang dikarang oleh Syekh Hamami Zadah. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita, hajat kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pagi yang penuh barakah ini Allah selalu berikan kepada kita taufik, hidayah, inayah serta keridhaannya. Berikan kita sehat wal afiat, jauhkan dari penyakit, musibah, bencana, bala, wabah. Diberi taufik, hidayah, keridhaan fid din wa dunya wal akhirah. Begitu pula anak istri, keluarga, sanak famili kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedikit kita melanjutkan taklim kita masih dalam kajian kitab Syarah Yasin dari Al-Imam Al-Allamah Hamami Zadah rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi wa bikum fid darin amin. Sampailah kita pada syarah daripada surat Yasin ayat ke-9 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Artinya dan kami jadikan di depan mereka satu dinding atau tabir yang menutupi mereka, dan di belakang mereka kami pun jadikan pula dinding atau tabir yang menutupi pandangan mereka. فَأَغْشَيْنَاهُمْ, lalu kami tutuplah mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ini kemarin sudah diceritakan tentang tafsir dari ini ayat, sambungannya nuzilat hadil ayah fi ba'd riwayat, di sebagian beberapa riwayat ada yang mengatakan turunnya ini ayat fi haqqi Abi Jahlin wa sahibihi. Jadi berkenaan dengan riwayatnya yang terkait dengan Abi Jahal, paman Nabi dan sahabat-sahabatnya. Yani dari kaum Bani Makhzum kemarin. Wadzalika anna Aba Jahlin halafa la'in ra'aitu Muhammadan yusalli
la ardhanna ra'sahu bil hajari. Dia janji, saya bersumpah kalau saya melihat Muhammad lagi sholat, saya akan jatuhkan di atas kepalanya tadi itu batu, kan? Lalu dia menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atahu wa huwa yusalli, Nabi dalam keadaan sholat. Falamma rafa'al hajar, tatkala dia tadi itu mengangkat batu tadi itu, sallat yaduhu ila unuqihi, hingga tangannya tadi itu nempel di lehernya gini. Nempel nggak bisa ngelempar. Batu tadi itu di unuqihi, ya, di tengkuknya. Walasiqal hajaru biyadihi, sehingga batu tadi itu menempel di tangannya. Falamma ghada ila ashabihi, tatkala dia ada ila ashabi, kembali ke sahabat-sahabat yang nggak bisa balik tadi itu, tiba-tiba wa akhbarahum, dia jatuhkan tadi itu batu. Wa akhbarahum, dia menceritakan, tadi saya sudah mau timplukin di batu, kok tiba-tiba tangan ini berat nggak bisa ngelempar, kata dia. Akhirnya dia cerita, Bani Makhzum bilang, ente ngelempar gitu aja nggak becus. Sini anak yang ngelempar, dia ngambil batunya. Ra'a saqatal hajar falamma ra'a Bani Makhzum min Bani Makhzum wa ana aqtulu, saya yang bakal bunuh dia, kata dia, bihadzal hajar, dengan batu ini. Fa'atahu, lalu dia datang kepada Nabi kita Muhammad SAW yang saat itu lagi kondisi sholat. Wa huwa yusalli falamma arada ayyarmiyahu bil hajar, tatkala dia sudah di depan Nabi mau ngelempar tuh di batu tadi itu, kok tiba-tiba fa'amallahu ta'ala basarahu, Allah jadikan buta matanya, ya kan? Allah jadikan butanya ini Bani Makhzum. Faja'ala yasma'u sautahu alaihi salam wala yarahu, dia dengar suaranya Nabi tapi dia enggak bisa ngelihat Nabi di mana. Dengar suara ini Muhammad mau ngelempar enggak? Jadi buta. Ada mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua nabi itu maksum, ya. Wallah ya'simuka minan nas, Allah bersumpah kami akan menjaga engkau dari semua gangguan manusia. Faraja'a ila sahibihi, lalu dia balik lagi pada sahabat-sahabatnya dan dia cerita. Falam yarahum, dia enggak ngelihat lagi sahabat-sahabatnya itu. Hatta semua sahabatnya dari itu bertanya kepada mereka, "Na'aduhu faqalu ma anta ma sanata, kenapa kamu ini kok jadi begini?" Katanya, "Qala ma ra'aituhu, saya enggak ngelihat tuh Muhammad sekarang, saya enggak ngelihat kamu semua. Walakin akan tetapi saya dengar suaranya waktu dia lagi sholat, tiba-tiba datang hala baini wa bainahu syai'un, penghalang antara aku dengan Muhammad, sesuatu yang menutupi pandangan mataku sehingga menghalangi gerakanku untuk aku menimpulkan batu ini di atas kepalanya. Kahihatil ijil, ada suara lagi di sebelahku tadi itu seperti suara anak lembu yang sedang mendengus, ya, dengan ekornya seperti seorang yang akan menyerang, ya, kepada saya. Jadi sehingga saya kalau selalu berani-berani melempar nih batu, maka anak lembu tadi itu akan menerjang saya. Ini riwayat, ya, satu riwayat. Nah, ada lagi riwayat lain, tatkala turunnya ayat ini, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Itu diceritakan wa fi riwayatin nuzilat hadhil ayah fi ta'ifatin min Quraisyin, ya. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan satu kelompok kaum dari Bani Quraisy yang terkait dengan peristiwa mereka ini, Bani Quraisy. Ayat ini. Wa dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasalam, yang demikian itu peristiwa itu terjadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi kanu jalisin. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabatnya lagi duduk-duduk, yauman, pada satu hari, kok tiba-tiba inda babil Ka'bah, di sisi pintu Ka'bah, Nabi lagi duduk-duduk dekat pintu Ka'bah situ. Tiba-tiba faqalat Quraisy, ada kelompok Quraisy itu berkata, "Ta'alau, ayo kita kemari semuanya." Ngapain? Na'khudhu Muhammadan ma'a ashabihi, kita akan buat satu tindakan buat Muhammad sama sahabat-sahabatnya. Kita bikin kacau mereka, ya, atau mau nyakitin Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabatnya. Itu orang-orang suku Quraisy yang sakit hati sama Nabi itu. Wa nadhabu bihim ila jabali Abi Qubais. Nah, setelah kita, ya, tindak mereka, kita beri pelajaran mereka, kita pukul dan sebagainya, nah kita pergi bawa mereka semua ke gunung Abi Qubais sana, ya kan? Nah, sampai di sana, fanaqtulu Muhammadan, maka kita akan bunuh Muhammad ma'a ashabihi, bersama sahabatnya. Ini rencananya mereka nih. Kita akan bunuh Muhammad bersama para sahabat-sahabatnya. Terus dia bilang, wa man la yardha dinuhu wa man la yardha dinahu nukhalli sabilahu, dan siapa orang-orang dari sahabatnya
yang nggak mau ikut agamanya, artinya nggak ridho dengan agama Muhammad, nah kita bebasin dia. Ya kan? Kita kasih apa kebebasan, nggak usah ikut kita, nggak apa-apa udah. Ya kan? Ya bebas asal nggak mau beriman dengan agama Muhammad. Wa illa, tapi kalau dia masih tetap mau ridho dengan agamanya, fanaqtulu kullahum, kita bunuh semuanya. Ya kan? Maka kita akan habisi mereka. Wa ba'da hada, nah setelah mereka itu bermusyawarah, hadhil musyawarah, ittafaqu wa atau ila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mereka sudah bersepakat dan menghampiri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan para sahabat-sahabatnya. Faja'alallahu subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba waktu dia mau deketin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan faja'alallahu subhanahu wa ta'ala baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tiba-tiba dia dikasih tabir di depan matanya, yang nutup enggak bisa ngelihat mana tadi. Enggak lihat. Kiri enggak ada, semua enggak ada. Subhanallah ya. Ada mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ya'simuka minan nas. Setiap ada orang yang mau berniat jahat sama Nabi, selalu dipelihara sama Allah. Salah satunya ini, dijadikan di depan mereka dinding yang menutupi pandangan mereka, dan di belakang mereka atas satu dinding, wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Lam yarau Muhammadan, sehingga mereka enggak melihat sedikit pun Nabi Muhammad wa ashabahu, dan sahabat-sahabatnya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat ayat ini juga berkenaan dengan satu peristiwa yang terkait ya. Wa fi riwayatin nuzilat hadil ayat fi haqqil musyrikin. Pada riwayat yang terkait pada orang-orang musyrik. Wa dzalika annahum, yang demikian itu peristiwa itu terjadi kanu mujtami'ina fi majlisin wahid. Jadi orang-orang musyrik ini lagi kumpul-kumpul di satu majelis. Minhum, ya kan? Di antara mereka tadi itu ada yang ngomong faqala ba'duhum fi haqqi Muhammadin alaihi salatu wassalam syai'an. Gimana kalau kita buat sesuatu itu, ya, perkara buat ini Muhammad ini. Dia sudah berani-berani bawa agama baru ini, ya kan? Kita bikin sesuatu hal yang buat heboh mereka semua. Qala in ra'aitu Muhammadan fa'altu kada wa kada. Oh gitu. Gini aja udah, biar saya sendiri, kalau saya lihat tuh Muhammad, saya bakal berbuat begini gini udah. Pikir begitu. Saya sendiri yang akan melakukan. Kalau saya lihat tuh Muhammad, nanti satu ketika saya akan lakukan begini dan begitu. Artinya menyakiti ini itu dan sebagainya. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba orang ini yang niat mau menyakiti Rasulullah SAW, malah Nabi yang nyamperin dia. Nabi yang nyamperin dia. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala indahu, dan Nabi berkata di depannya orang tadi itu, wa qara'a surat Yasin ila qoulihi fahum la yubsirun. Nabi bacakan di depannya, Yasin wal Qur'anul Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilul azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim wa hum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan, sampai ayat tadi ini yang 9 ayat ya. Masya Allah. Faja'alna min baini aydihim wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Begitu dibacain orang ini, subhanallah, orang ini enggak ngelihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tutup pandang matanya. Ila qali fa hum la yubsirun. Wa ba'da dzalika akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan riwayat ini ceritanya dulu waktu Rasulullah mau hijrah. Mau ke kota Madinah sama Sayyidina Abu Bakar. Saat itu Rasulullah sudah direncanakan sama orang-orang kaum musyrikin ini untuk dibunuh. Dia tahu Nabi Muhammad tinggal di rumahnya sekarang, lagi tidur nih. Ya kan, dia intip, benar tuh ada Muhammad. Kepung. Dan satu riwayat itu 70, ada yang bilang 80 orang-orang kafir Quraisy ini. Dan pendekar-pendekar semua lagi, jaguar-jaguar semua, tinggi-tinggi, gede-gede, hitam-hitam. Wallah, mau dibilang katanya kumisnya kelihatan dari belakang. Dari hebatnya orang-orang gede-gede nanti yang mau bunuh Nabi ini. Tapi Sayyidina Ali ada di situ. Sayyidina Ali, nanti saya akan keluar. Ya. Kau tidur di kamar saya ini, tempat tidur saya sini. Masya Allah Sayyidina Ali. Tawarannya nyawa loh ini, ya kan? Kenapa? Nanti kalau orang-orang ini masuk, tanya saya, bilang aja nggak tahu, ya kan? Oh iya ya, udah. Mana? Bilang aja nggak tahu udah. Udah. Nabi suruh tidur, Sayyidina Ali tidur di situ. Ya ambil Rasulullah, marhaba, Masya Allah, nekat. Limutan. Begitu Nabi keluar, itu Nabi bacain tadi ayat ini, 9 ayat ini. Begitu sampai waja'alna baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Itu Nabi ngambil pasir, debu ya kan? Itu orang-orang semua itu ditaburin pasir semua mukanya. Waja'alna baina aydihim saddan wa min khalfihim. Sampai kena kepala-kepalanya, rambut-rambutnya, jenggot-jenggotnya di pasir semua. Jenggotnya di pasir semua, bayangin.
kabur terus. Nggak ada yang sadar. Melek matanya tapi nggak ngelihat Nabi. Masih Abu Bakar jalan. Subhanallah. Sayyidina Abu Bakar, apa orang-orang ditabur sama Nabi. Sayyidina Abu Bakar jalan dia udah. Subhanallah. Udah sampai jauh, sudah sampai pandang mata, udah nggak ada yang ngelihat. Tiba-tiba bangun orang-orang. Sadar. Loh, ini apa nih pasir. Ada di atas kepalanya, tabu-tabu. Iya saya juga pasir ngapain, siapa nggak tahu nih. Subhanallah, begitu dia, ayo masuk doprak, kenapa masih bengong di sini? Mau jadikan mereka itu bisa kesimbang, nggak bisa ngelihat Nabi lewat. Begitu udah selesai baru dobrak. Begitu mau dibuka, lu buka lu siapa nih? Begitu dibuka, loh si Nabi tadi kan. Nabi kok jadi Sayyidina Ali? Kaget. Ya Ali, kau jangan macam-macam. Kemana Muhammad? Sayyidina Ali memang pendekar. 70 orang ngadepin dia, 80 orang dalam riwayat. Itu nggak gentar saya kata. Ente kok nanya sama aneh? Ente kan melek di depan mata ente. Anak tidur kok nanya sama ente tidur. Wallah hebat. Macam-macam kamu. Saya nggak tahu Muhammad kemana. Nanya-nanya. Apa maksud kamu nyari Muhammad? Dia mau macam-macam sama Muhammad. Bukan begitu. Ente kasih tahu kamu. Saya nggak tahu. Wallah. Ini gimana? Bunuh. Percuma. Ini nggak ada urusannya sama kita. Kita mau Muhammad nggak bunuh dia. Iya, nggak jadi. Ente mau berantem sama mana? Ayo sekarang. Wallah ditantang mana? Nggak ada yang berani. Ya udahlah percuma. Ayo pulang. Keluar semua. Ini jejak kakinya lewat sini nih. Mas, ayo kejar dikari, subhanallah. Dan itu dalam satu riwayat Nabi ngomong di tengah jalan itu sama Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, kenapa? Itu orang-orang kafir itu mau bunuh saya. Hah? Masa Nabi? Oh, mau bunuh Nabi? Wallah Sayyidina Abu Bakar ya. Oh macam-macam. Bentar. Dikejar sama Sayyidina Abu Bakar, lari ke selatan 100 meter. Lari ke utara 100 meter, ke depan 100 meter, ke belakang 100 meter. Nyari siapa yang bunuh Nabi? Wallah Sayyidina Abu Bakar berani. Orang aja tahu begitu gua anak bunuh tadi itu orang. Dia bilang, udah nggak usah ya. Kita ke Madinah. Hijrah. Oh gitu Rasulullah. Ya. Dalam satu riwayat, ini Nabi biasa itu kalau mau ke Madinah, jalannya ke utara. Ini larinya ke selatan. Sayyidina Abu Bakar bilang, ini kenapa Nabi? Katanya mau ke Madinah kok ke selatan. Biasanya arah Madinah itu utara. Kok ini lewat sana? Ya. Dari akhlak, adab, Sayyidina Abu Bakar nggak nyalain Nabi. Oh keliru nih, enggak. Ya Rasulullah maaf. Kenapa? Bukankah Nabi ingin ke Madinah Nabi? Iya. Kenapa emang? Arah Madinah kan ke selatan Nabi kok. Oh iya. Ini kita kecokin mereka lah. Kita kecokin mereka. Biasa kalau dia ke sana biar ke sana kita ke sono. Oh gitu akhir. Sebenarnya jadi itu siasat ya. Siasat boleh kalau mau perang itu boleh. Bilang ke kanan tapi ke kiri, ya kan? Nanti saya gitu masyaallah. Akhlaknya Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar. Boleh. Begitu masuk di satu gua, ada gua Thur yang Nabi masuk di dalam itu gua gelap. Banyak sarang-sarang binatang berbisa segala macam. Begitu masuk. Sebentar. Kenapa? Ya Abu Bakar. Biar saya dulu yang masuk Nabi, masyaallah. Hah? Biar saya dulu yang masuk ya Rasulullah. Supaya kalau ada apa-apa bukan mengenai Nabi dulu, kena saya dulu. Masyaallah. Jangan enggak apa-apa Nabi. Nabi tunggu dulu. Diberesin semuanya. Binatang-binatang yang serem ngusir, wasyain, rapi udah bersih, tempat duduk. Mana di sini? Di situ ada lubang-lubang dia nggak tahu kalau itu lubangnya ular. Lubangnya ular di situ. Akhirnya dia masuk duduk situ. Rasulullah udah aman. Oh ya, ayo masuk Nabi. Begitu masuk sampai di situ langsung Rasulullah berbaring di atasnya. Subhanallah, pasir situ. Loh, ya Rasulullah. Ini orang Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Tidur di atas pasir. Jangan Nabi bangun. Nabi tidur di sini di pangkuan saya. Nabi tidur. Masyaallah. Dia korbankan jiwanya, masyaallah. Duduk di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Nabi enggak terlelap tidur. Begitu tidur ada ular keluar dari lubang. Ular berbisa nih. Masih ada. Ditutup sama kaki dari enggak mau pingin banguninnya Nabi. Wah, enggak sampai enggak ada gerakan ditutup. Bisa keluar. Gara-gara nih ular nggak mau keluar, mau keluar nggak bisa ditahan, digigit, disengat tuh, disengat kakinya, ditahan. Dia nahan itu pun jangan sampai dari sakitnya ini bergerak kakinya dia, sakit, sampai ke merah-merah mukanya, nahan, keluar air mata, netes kena pipinya Nabi, kaget. Ya apa Iswi ada apa? Lah nggak apa-apa ya. Kenapa? Nggak ada apa-apa. Tidur Nabi nggak apa-apa. Tidur lagi Nabi. Ular masih gigit lagi. Ketiga kali gigitan nggak kuat. Gemeter lagi. Nabi kata, ya Abu Bakar, kamu nggak boleh bohong ada apa? Ular.
Masya Allah, minta maaf ya Rasulullah kalau saya membangunkan engkau. Enggak apa-apa. Ini ular. Subhanallah, kenapa ditahan kata dia. Tiba-tiba ular itu ngomong sama Nabi ya Rasulullah. Selama saya tinggal di gua ini berpuluh-puluh bulan, bahkan bertahun-tahun saya pernah tinggal di sini. Enggak pernah ada cahaya keluar seperti cahaya ini. Terang benderangnya malam apa? Ini waktu. Kenapa? Kau cahaya apa? Cahayamu ya Rasulullah. Sehingga menyinari lubang kami. Kami mau cari dari mana sumber cahaya ini. Ternyata dari engkau ya Rasulullah. Nah saya mau keluar, mau ngambil berkamu ya Rasulullah. Ditahan sama kakinya ini Abu Bakar. Makanya saya sengat ya. Jadi saya minta maaf ini. Oh Masya Allah. Oh, itu dipegang bersama. Set kaki, sembuh. Langsung sembuh. Ya Abu Bakar, biarkan ular itu mau keluar, mau nemui kita. Bukan kalau ular ini berbahaya Rasulullah. Memang. Ular ini berbahaya, tapi bagi orang-orang yang takwa nggak ada bahaya. Subhanallah. Bagi nabi-nabi nggak ada mencederai itu ular-ular. Dia mengambil barokahnya. Katanya Imam Sanusi. Dari sini ini ular sama Sayyidina Abu Bakar, dua-duanya ini yang salah yang mana nih? Yang salah yang mana nih? Kalau mau dibilang Sayyidina Abu Bakar nutupin, ya kan? Buat siapa? Ini ular juga gitu, ya kan? Yang salah yang mana ini? Yang gigit ini, Yang jelas dua-duanya benar, bukan dua-duanya salah. Orang dulu yang nggak mau nyalain, dia membenarkan. Dua-duanya benar. Yang satu pengen ngambil berkahnya Nabi, yang satu pengen nyelamatin Nabi. Dua-duanya benar. Cuman dalam posisi gini dihalang-halangi sehingga terjadi. Tapi setelah digigit diberkahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sembuh. Nah ini ceritanya waktu itu ditaburin pasir di kepalanya orang-orang ini sehingga mereka nggak ngelihat. Nah ini, faraitu Muhammadan wa fa'altu kada. Falamma inda wa qama indahu wa qara'a surat Yasin, Nabi baca surat Yasin, lalu Rasulullah SAW akhadha Nabi alaihi salatu wasallam ghabdatan minat turab, genggaman dari pasir tadi itu, warama ila wujuhihim walihahum, dan dilemparkan ke jenggot-jenggot mereka. Wa dhahaba min bainihim, dan Rasulullah pergi dari sisi mereka. Falam yarauhum, sehingga mereka enggak melihat, ya kan, sedikit pun. Bahkan Rasulullah mereka tidak melihat. Ya kalau Rasulullah tadi itu yang ngelempar tadi itu pasir. Wa yanfuduna turab, dan dia enggak melihat, ya kan. Begitu Rasulullah tadi itu keluar di hadapan mereka, sehingga begitu mereka bangun enggak ngelihat Nabi, mereka kebasin semua. Ini pasir-pasir dari mana nih? Jenggot semua. Ala wujuhihim walihahum, dan di wajah-wajah mereka dan di jenggot-jenggot mereka. Wa yaquluna, dan mereka berkata, wallahi ma ra'ainahu wa ma sami'na sautahu alaihi salatu wasallam. Saya enggak melihat, enggak pernah mendengar tuh suara Muhammad itu aja. Sallallahu alaihi wasallam ya. Nah ini riwayat dari kalimat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sambungannya surat Yasin ayat 10. Dan sama saja bagi mereka. Ya Rasul, a'andar tahum, kau berikan peringatan mereka untuk taat kepada Allah atau beriman kepada Allah, amlam tundirum, atau kau tidak berikan peringatan kepada mereka untuk mereka taat kepada Allah dan beriman kepada Allah, wahum la yu'minun, wahum la yu'minun. Tetap mereka itu tidak beriman ya. A'andar tahum amlam tundirhum la yu'minun. Tetap mereka tidak akan beriman. Kenapa ini ayat sampai Allah berfirman seperti ini? Li'annahu sabata fi ilmillahi ta'ala. Karena hal yang demikian itu sudah ditetapkan di dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, annahum la yu'minuna ala, bahwasanya sesungguhnya mereka tidaklah akan beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal yamutuna 'alal kufri, bahkan mereka itu sampai mati tetap berada dalam kekafiran. Naudzubillah. Fa yadkhuluna an-nar, dan mereka kelak akan memasuki api neraka jahanam. Ini hadis ayat Allah berfirman mereka enggak bakal beriman dinasihati ataupun enggak dinasihatin. Fa'ala hada takdir yakunul indaru ta'kidan lil hujjati li inkarihim. Jadi ini tanda indar, peringatan kepada mereka itu adanya peringatan ini cuma sebagai penguat ya, dari pembuktian terhadap keingkaran kekafiran mereka. Jadi Rasulullah saya kasih tahu, kau ingatkan mereka atau enggak kau ingatkan mereka untuk beriman kepada aku, tetap enggak bakal beriman. Ini cuma sebagai bukti hujjah untuk menguatkan kekafiran, kekufuran mereka terhadap engkau dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Yang ke-11,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamu itu hanya memberi peringatan buat orang-orang yang ittaba'adz dzikra, yang mau mengikuti peringatan, yang mau mengambil nasihat. Yang kau nasihati itu dia mengikuti, itu baru beriman. Yang kau enggak mengikuti nasihatmu enggak bakal beriman. Subhanallah, ini bilang. Innama tunziru man ittaba'adz dzikra wa khasyiyar rahmat. Dan orang-orang yang mau ngikutin engkau itu dari peringatan itu orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah. Sekalipun mereka itu enggak melihat Allah bil ghaib. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Jadi mereka enggak ngelihat Allah tetap beriman. Ya, kita enggak ngelihat Allah tapi kita beriman sama Allah. Nah, itu yang seperti itu bakal mau mengikuti engkau. Wa basyirhum, maka berikan kabar gembira kepada mereka itu bimaghfiratin wa ajrin karim. Dengan ampunan Allah yang Allah akan berikan kepada mereka dari dosa-dosanya dan pahala yang berlimpah ruah, yang mulia. Yakni ayat ini dimaksud, ya Muhammad, sesungguhnya engkau ya asyrafal khalqi, indaruka bil Quran, peringatanmu dengan Al-Quran yang kau berikan kepada mereka itu orang-orang kafir, la yufidu ilaihim, gak bakal manfaat, gak ada faedahnya gitu. Jadi nasihatin gak mempan, gak percuma gitu. Illa man amana billah, kecuali orang yang mau beriman kepada Allah, wa birisalatika, kecuali orang yang mau beriman kepada kerasulanmu. Faman ittaba'al ahkamal Qur'an, barang siapa yang mengikuti hukum-hukum Al-Qur'an wal hadis dan hadis, wa dzakarallaha ta'ala, dan mau berzikir menyebut nama-nama Allah bil qalbi wal lisan, baik dari hatinya dan lisannya, fi halil ghaibah, sekalipun mereka itu dalam kondisi sendiri. Menyebut zikir-zikir Allah itu enggak mesti rame-rame, mau sendiri dia ingat menyebut-nyebut Allah. Nah, inilah minal khalqi, dari kaum-kaum makhluk, mereka lah yang akan mengikuti keimananmu dan akan beriman kepadamu. Dan orang-orang wa khafa minal adabil ghaib, dan mereka orang-orang yang takut dari adabku yang saat ini belum dilihat dengan matanya, alladzi akhbarahu, yang hanya diberitahukan atasmu dari semua wahyu yang aku berikan padamu, yakni Al-Qur'an. Akhbara bihil Qur'an wal hadis. Faman kanat fihi faman kanat hadhihi al-awsaf fabashshiru bi anna Allah Ta'ala yaghfiru jami'a dunubihi. Nah, barang siapa yang punya sifat-sifat seperti ini, beriman kepadaku, menyebut nama-namaku sekalipun mereka enggak melihat aku, dan mereka betul-betul mengimani kerasulanmu dan beriman kepada Al-Qur'an yang aku turunkan kepadamu, dan memiliki sifat-sifat seperti ini, berikan kabar gembira kepadanya bi anna Allah Ta'ala yaghfiru jami'a dunubihi. Niscaya Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya, wa yudkhiluhul jannah, dan Allah akan memasukkannya dia ke dalam surga, wa yu'tihi thawaban 'azima, dan Allah akan memberikan pahala yang begitu besar. Nah, ini sampai kepada ayat yang ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Insyaallah kita terangkan di waktu yang akan datang nanti. Nah, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat dan bisa ambil ilmu hikmah, dan kita bisa mengambil satu fadilah dari surat Yasin. Al-hadirin yaqul salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.